Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan, menyaksikan renungan hari ini Tuhan. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi kekuatan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Judul renungan hari ini bergantung pada hadirat Allah. Renungan ini menegaskan bahwa mengalami realitas hadirat Allah tidaklah tergantung pada keberadaan kita dalam situasi atau tempat tertentu, melainkan tergantung pada tekad kita untuk memelihara hubungan dengan terus-menerus. Masalah timbul bila kita menolak untuk meletakkan kepercayaan kita dalam realitas hadiratnya. Tidak ada sesuatu yang luar biasa bagi kita dalam berjalan, tetapi berjalan merupakan ujian bagi semua kemantapan dan kualitas ketahanan kita. Berjalan dan tidak menjadi lelah adalah jangkauan tertinggi sebagai suatu ukuran kekuatan. Kata berjalan digunakan dalam Alkitab untuk mengungkapkan karakter seseorang. Dalam Yohanes 1 ayat 35-36, Yohanes melihat Yesus lewat dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kata lewat dalam Alkitab King James Version adalah berjalan. Tidak ada yang abstrak atau tidak jelas dalam Alkitab. Segala sesuatunya gamblang dan nyata. Dalam Kejadian 17 ayat 1 pada King James Version, Allah tidak berkata, "Menjadilah manusia rohani," tetapi Dia bersabda, "Berjalanlah di hadapanku." Bila keadaan kita tidak sehat, baik secara jasmani maupun emosi, kita selalu mencari sesuatu yang membuat kita gairah, sesuatu yang menggetarkan dalam kehidupan ini. Hal seperti ini dalam hidup jasmani kita akan membawa kita ke arah upaya yang memasukkan karya Roh Kudus. Dalam hidup emosional, hal ini akan mengiring kita kepada obsesi dan kehancuran moralitas. Dan dalam hidup rohani, jika kita bersikeras untuk mengejar kegairahan semata, untuk naik terbang seumpama Raja Wali, akan membawa kita kepada kehancuran spiritualitas. Mengalami realitas hadirat Allah tidaklah tergantung pada keberadaan kita dalam situasi atau tempat tertentu, melainkan tergantung pada tekad kita untuk memelihara hubungan dengan Tuhan terus-menerus. Masalah kita timbul bila kita menolak untuk meletakkan percayaan kita dalam realitas hadiratnya. Dalam Mazmur 46 ayat 3, pengalaman yang dibicarakan pemazmur, kita tidak akan takut sekalipun, akan menjadi milik kita begitu kita berpijak pada kebenaran realitas hadirat Allah. Kemudian kita akan berseru, "Dia telah berada di sini setiap waktu." Pada saat-saat kritis dalam hidup kita perlu meminta bimbingan Allah, tetapi tidaklah perlu untuk terus-menerus berkata, "Oh Tuhan, berilah petunjuk kepadaku dalam hal ini dan hal itu." Pasti Dia akan memberi petunjuk dan malah sesungguhnya Dia sedang melakukannya. Jika keputusan kita setiap hari tidak sesuai dengan kehendak-Nya, kemudian kita harus diam dan menantikan petunjuk hadirat-Nya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih atas renunganmu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku